niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang berbahagia, ayat ini kita akan lihat bagaimana kupasannya di dalam dua tafsir. Yang pertama, tafsir karya dari luar, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah, Tafsirul Wadi Al-Miyasar. Bukunya lumayan tebal, satu buku tapi tebal, tulisannya tipis-tipis ya, kecil. Jadi kalau yang kurang lihat mesti pakai mikroskop ya, biar agak kelihatan besar, halus-halus. Yang kedua dari ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanah Arab Al-Jawi. Dari kedua kitab tafsir ini kita akan lihat bagaimana racikan, ramuan, jamuan yang beliau tengahkan untuk kita di dalam mengarungi atau mendalami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di ayat An-Nisa 100 ini. Kita lihat di lembaran yang ketiga ini. Yang pertama diambil dari Tafsir Wadi Al-Miyasar dari guru besar di Makkah University, Makkah Al-Mukarramah, Profesor Dr. Muhammad Amil As-Sawabuni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita waman, dan siapa, dan barang siapa yuhajir, ia berhijrah. Kemarin malam Ahad yang lalu Imam Al-Qurtubi ya Al Bayan, ya Imam Al-Qurtubi bukan ya Al-Ahkam, ya Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang disebut dengan hijrah al-intiqal min mawdi'in ila mawdi'in, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu disebut hijrah. Nah, Allah jelaskan pada ayat ini siapa yang berhijrah, dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, hijrahnya di jalan Allah, karena perintah Allah, yajid fil ardi, niscaya ia akan mendapati, niscaya ia akan menemukan di muka bumi ini muragaman katsira. Muragaman di tafsir Jalalain, ya, sebutkan muragaman maknanya muhajarah. Maknanya jadi muragaman tempat hijrah, jadi isimnya isim makan. Ya, tempat hijrah, bentuknya isim makan. Maka siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapati di bumi ini tempat hijrah yang banyak, tempat hijrah yang luas, wasa'ah, dan dia akan mendapati rizki yang banyak, rizki yang luas. Apa penjelasannya dari Profesor Muhammad Amil As-Sawabuni? Yaitu waman yahruj, barang siapa yang keluar, yang pergi, min watanihi, dari tanah airnya, dari tempat tinggalnya, dari negerinya, muhajiran fi sabilillah, dalam rangka dia hijrah di jalan Allah, yajid lahu ma yurghamu bihi anufu a'da'illah, maka niscaya dia akan mendapati sesuatu yang menyebabkan kehinaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan sejarah yang tertulis ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka orang-orang yang memusuhi Rasulullah, mereka mengalami kehinaan. Kalau saja tidak ada peristiwa hijrah ke Madinah, maka umat Islam tidak akan ada perubahan, bulan-bulanan disakiti, dizolimi, dan dianiaya. Tetapi ketika mereka hijrah ke Madinah dan umat Islam menjadi besar,
Akhirnya apa yang terjadi? Umat bangsa kaum Quraisy yang tadinya tinggi, hebat, bisa menyiksa, menyakiti, mengganggu kaum muslimin, dia tidak ada daya dan upaya. Dia merasakan tertimpa kehinaan. Tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika umat Islam melakukan Fathu Makkah, melakukan kota Makkah. Jadi orang yang hijrah dari tanah airnya, hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapati apa yang sebabnya kehinaan dari musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yusahhilillahu lahu amral hijrati. Dia akan dapat Allah berikan kemudahan bagi dia urusan hijrahnya. Jadi Allah kasih kemudahan untuk melaksanakan hijrahnya. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nah, jadi dari ayat ini kita yakin la raiba la syakka, tidak ada keraguan, tidak ada raib, tidak ada syak, tidak ada keraguan pernyataan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jaminan bahwa orang yang benar-benar lillahi karena Allah untuk hijrah, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dia akan lihat bagaimana musuh-musuhnya dulu yang merasa tinggi, yang merasa hebat, yang merasa berkuasa, dia akan menjadi lemah, menjadi hina di hadapannya. Yang kedua, Allah berikan kemudahan bagi orang yang hijrah. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa ardullahi wasi'atun. Bumi Allah itu luas, seluruh alam dunia ini adalah milik Allah. Di kalau satu tempat, satu negeri, satu tanah air, umat Islam tidak bisa berbuat ibadah, tidak bisa menjalankan, menegakkan ajaran agamanya, maka perintah Allah agar mereka mengetahui dan menyadari bumi Allah bukan di satu tempat. Bumi Allah adalah luas, bisa di tempat-tempat yang lain, bisa di negeri-negeri yang lain, bisa di tanah air yang lain. La tadiku bi ahadin minan nas. Tidak ada, bumi ini tidak sempit bagi seseorang di antara manusia. Jadi jangan sempit sehingga sekarang kejadiannya kalau dulu Rasulullah beserta para sahabatnya pindah dari Mekah tempat lahirnya menuju Madinatul Munawwarah yang kurang lebih jaraknya 450 km berjalan kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian waradakahu warizquhu sabiqun 'alal ibadi, dan rezeki Allah itu luas diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan takut kekurangan rezeki. Jangan takut kekurangan rezeki. Warizquhu sabiqun 'alal ibadi. Rezeki Allah itu sangat luas meliputi seluruh hamba-hambanya. Wa may yahrus min baitihi, dan siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran karena dia hijrah ilallahi wa rasulihi, niatnya hijrah tersebut karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, akan tetapi kemudian kematian menjemputnya, maut memanggilnya, faqad waqa'a ajruhu Allah, faqad sabata ajruhu Allah, maka tetap pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa penjelasan Profesor Dr. Muhammad Ali Asy'ari? Yaitu ayat ini penjelasannya adalah wa man yahrus min watani, siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari negerinya, negaranya, tanah airnya, mufariqan, ia berpisah di kaumihi dengan kaumnya, berpisah dengan tetangganya, berpisah dengan masyarakatnya, wa ahlihi, ia berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan anak istrinya, wa auladihi, dan anak-anak keturunannya, ia bertagi wajh Allah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tsumma yamut, kemudian dia meninggal dunia fit thariq, di
dunia qabla bulughihi, sebelum dia sampai darul hijrati, ke tempat hijrahnya, faqad sabata lahul ajru kamilan, sungguh telah tetap pahala balasan dari Allah untuk dia secara sempurna. Dari rumah niat hijrah ke satu tempat, satu negeri, hijrahnya karena Allah. Karena Allah bagaimana? Karena untuk melaksanakan ketaatan, keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka dia butuh hijrah. Tetapi di tengah jalan, belum sampai ke tempat hijrah, dia meninggal dunia, maka ayat ini menjelaskan, menetapkan dan memutuskan orang tersebut tetap mendapat pahala sempurna. Paham ya? Hijrahnya belum sampai di tempat yang tuju, tapi pahalanya sudah sempurna. Allah berikan pahala yang sempurna. Di annallaha, kenapa demikian? Di annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Ruwiya, diriwayatkan, dikisahkan, diceritakan, anna rajulan musinnan, ada seorang yang sangat tua, yud'a, ia dipanggil, namanya adalah Damrah bin Qais, Damrah bin Al-Qais. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Damrah bin Al-Qais. Lamma sami'a ma anzalallahu fil mutakhallifina 'anil hijrati, manakala ia mendengar ayat wahyu yang Allah turunkan tentang orang-orang yang tertinggal dari hijrah, masih ada di kota Mekah, belum hijrah. Sahabat-sahabat yang lain sudah hijrah, Nabi Muhammad sudah hijrah, tapi masih ada orang yang belum hijrah. Ada ayat turun yang mencela orang-orang mukmin muslim yang masih ada tetap di kota Mekah, nggak mau hijrah. Ya. Mereka menganiaya diri mereka sendiri sampai akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan agamanya, berarti mendolimi dirinya sendiri. Ya, itu mereka akhirnya karena berubah agamanya, karena nggak tahan siksaan orang-orang kafir Quraisy, dia bertahan di situ, tapi nggak tahan dengan gangguan, intimidasi, siksaan, akhirnya mau berubah ke agama yang lain, akhirnya mereka meninggal dunia. Maka mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang namanya Damrah bin Al-Qais, orang yang sudah sangat tua. Mendengar ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang lemah, mustada'afin, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang belum berangkat hijrah, qala li auladi, dia ngomong, dia minta kepada anak-anaknya. Wa kana syaikhan kabiran, dia adalah orang yang sangat tua. La yastati'u rukuba 'ala rahilati, dia enggak bisa, saking kuatnya udah enggak bisa lagi menunggang kendaraan, naik kendaraan. Kalau bawa onta dia enggak bisa mengendarai ontanya. Kalau bawa kuda dia enggak bisa mengendarai kudanya. Orang sudah sangat tua sekali, sepuh sekali. Akhirnya ia berkata kepada anak-anaknya, ihmiluni ila al-Madinatul Munawwarah, bawa aku ke kota Madinah Munawwarah. Jadi minta kepada anaknya untuk dibawa, diantar ke kota Madinah Munawwarah. Wallahi la abitu lailata di Makkah, demi Allah aku tidak akan lagi bermalam nginap di kota Mekah ini. Malam ini aku harus jalan untuk ke Madinah. Masya Allah, udah tua, jalan susah, naik kendaraan agak bisa. Minta kepada anak-anaknya untuk dibawa juga ke Madinah, jaraknya 450 km, 2 kali Sukabumi Tasikmalaya. Masya Allah, nggak ada mobil, nggak ada motor. Ya. Udah gitu juga kalau pakai kendaraan takut dijegat, tabrak oleh kafir Quraisy. Minta dibawa, miruni ila Madinatul Munawwarah. Wallahi la abitu laila di Makkah, demi Allah aku nggak mau nginep lagi di Mekah, aku harus berangkat ke Madinah. Wa inni la ahtadiya ila tariq, nanti aku yang akan memberikan petunjuk jalan ke Madinah. Ente anak-anak belum pernah ke Madinah, aneh menjauhi, kata beliau.
Sesungguhnya aku akan beri petunjuk kepada kalian tentang jalan menuju Madinah. Akhirnya pesan dari ayahnya ke anak-anaknya tersebut, fahamahu ala sarir, dibawa itu orang tua yang sudah sangat tua ala saririn, di atas tempat pembaringannya. Bisa itu berbaring doang, kagak bisa duduk, berbaring. Jadi kalau kita lihat di YouTube ada orang tua yang ditanggung diangkat, nggak bisa ngapa-ngapain sama anak itu, nggak ikut mana-mana. Ternyata di zaman Rasulullah ada sejarah seorang tua renta yang nggak bisa ngapa-ngapain dipopong dibawa sama anak-anaknya menuju Madinatul Munawwarah 450 km jaraknya, masya Allah. Humma kharaju bil Madinah, kemudian mereka keluar menuju kota Madinah. Ternyata famata fil tariqi bit tan'imi qariban min Makkah. Orang tersebut, sang orang tua tadi, meninggal dunia di tengah jalan, yaitu di daerah Tan'im yang masih dekat dengan kota Makkah. Faqala ba'dun nasi, maka sebagian orang-orang pada ngomong, dengar kabar si Damrah ini ternyata belum sampai Madinah, baru sampai Tan'im, masih dekat dengan kota Makkah, meninggal dunia. Orang-orang pada ngomong, kasih komentar, zahaba ajruhu li'annahu lam yasil ila muradihi, hilang berpahalanya karena dia belum sampai ke tempat yang dituju, yang diinginkan. Kata orang-orang, ya itu dong nggak dapat deh pahala, meninggal baru sampai Tan'im, belum sampai Madinah, niat hijrah tengah jalan mati duluan, nggak dapat orang pahala. Kata manusia pada waktu itu. Wa anzalallah, sikap manusia, komentar manusia, penilaian manusia, Allah jawab dengan ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya karena ingin hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia padahal belum sampai ke kota Madinah yang dituju, maka pahalanya Allah tetap berikan kepada dia, dan pahalanya sempurna, nggak kurang. Kalau orang-orang bilang nggak dapat pahala, Allah kasih pahala malah sempurna. Jadi dari ayat ini ada hikmah. Jangan dengerin omongan orang. Orang pakai apa? Allah yang punya urusan. Ya, Allah yang punya urusan. Ini orang-orang bilang ya nggak dapat pahala orang, udah mati duluan di tengah jalan. Ternyata Allah punya urusan lain, sempurna pahala Allah. Always. Ini pelajaran hikmah buat kita manusia mukmin. Kita hanya berharap kepada Allah, bukan berharap kepada siapa-siapa selain Allah. Kemudian wahadil ayat targhibun fil hijrati. Ayat ini merupakan targhib, dorongan, motivasi fil hijrah, untuk berhijrah. Likulli man lam yastati, bagi setiap orang yang tidak mampu an yuqima sya'airat dini, yang melaksanakan, menegakkan syiar-syiar agama Allah fi watanihi, di tanah airnya, di negaranya, di kampungnya, di negerinya, fayajibu alaihi an yuhajir. Kata Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, wajib dia ay yuhajiru ila baladin, dia harus hijrah ke negeri yastati'u, yang membuat dia mampu an ya'budallaha fi, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang Rohingya dan lain sebagainya. Di tempat tinggalnya tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, akhirnya mereka harus pindah dari Rohingya ke negara-negara yang lain, ya, dalam rangka melepaskan diri supaya bisa beribadah di tempat yang lain yang aman. Duna ada, tanpa ada gangguan, au dararin, tanpa ada bahaya. Kalau di tempat ibadahnya, di tempat di negerinya ditindasi, disakiti, diganggu, macam-macam, sehingga ibadah tidak bisa terlaksana. Fardhullahi wasi'atun, maka hukum Allah itu luas, bukan hanya satu tempat, satu negeri, satu negara, banyak. Seluruh negara adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maknanya? Yaitu innahu subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azimul maghfirati, besar sekali ampunannya, yaghfiru lil insani ma farata minhu, Allah ampuni dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dikerjakan manusia, apa-apa yang telah ia lalaikan, Allah ampuni dosanya. Wasi'ur rahmati, dan rahmat Allah wasi' luas, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa anaba, dan bagi orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jawaban yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dari Makkah Al-Mukarramah. Nah, sekarang yang dari Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantan, yang disebut Syekhul Hijaz, tokohnya, ulamanya, syekhnya ulama Hijaz, Mekah, Madinah. Orang Indonesia tapi disebut Syekhul Hijaz, syekhnya, tuannya, gurunya. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil 'ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia dapati bumi ini muragaman katsiran, ada tempat-tempat hijrah yang banyak, yang luas, wasa'ah, dan dia mendapatkan keluasan rizki, fil ma'isyati, di dalam penghidupan mata pencarian. Ketika sahabat-sahabat di Mekah dalam kondisi sulit, ekonomi sulit, akhirnya mereka pindah hijrah ke Madinah. Di Madinah orang kayak ketumpahan manusia, mereka akhirnya buka lapak, buka perdagangan, akhirnya dapat rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini, wa man yuhajir fi ta'atillah, siapa yang hijrah karena taat kepada Allah, ila baladin akhar, ke negeri yang lain, ya, kayak Habib Rizik Syihab sekarang beliau hijrah ke negeri yang lain, tapi dilecehkan oleh kiai-kiai yang lain, diledek-ledek oleh kiai-kiai yang lain, padahal kisahnya telah ditulis dalam Al-Quran. Bukan hanya Habib Rizik Syihab, malah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah mengawali dalam rangka menjaga keimanan, keislaman, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi dzalikal balad, maka dia akan temui di negeri tersebut, di bumi tersebut, minal khairi wan ni'mah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat. Di Indonesia, ketika di Bogor, ketika di Jakarta, sholat di satu masjid sekali doang pahalanya. Ada sekarang tinggal di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah, sholat di Masjid Madinah, sholat di Makkah Al-Mukarramah, pahala bongkar, dapat kebaikan yang banyak. Di Indonesia, sholat di mana pun juga, mau jauh kayak manapun juga, kena sekali-sekali juga. Dan di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, sholatnya beda pahalanya. Jadi Allah kasih kebaikan, Allah kasih nikmat, ma yakunu sababan lirafi'an fi a'da'i, menjadi sebab hinanya, kecewanya, musuh Allah Subhanahu wa taala, alladzi kana ma'ahu fi baldatihi al-asliyah, yang dulu pernah bersama dia di negeri asalnya. Di negeri asalnya emang dia pernah hidup, dia pernah kumpul, dia pernah dialog, pernah ketemu, ya. Kecewa dia. Kenapa? Karena beliau di sana mendapatkan kebaikan, Rasulullah SAW mendapatkan kebaikan, nikmat dari Allah yang dulu tidak didapatkan di negeri asalnya. Wadzalika li'anna man dhahaba ila baldatin ajnabiyyatin, karena sesungguhnya orang yang pergi ke negeri asing, ke luar negeri yang lain, wa idza istaqama amruhu fi tilkal baldati, apabila dia tetap istiqamah dalam urusannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut, wa wasala dzalikal khabar, dan sampai beritanya, sampai berita Nabi dan Rasul, Nabi beserta sahabat, bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana kondisinya dalam saat itu, sampai ke telinga para petinggi-petinggi Makkah Al-Mukarramah ke Quraisy, dengar kabarnya. Begitu juga dengan tokoh sekarang Habib Rizik Syihab, bagaimana kabarnya selalu disorot, selalu diamati, selalu diperhatikan. Ada kabarnya sampai kepada kita, apalagi dengan teknologi modern sekarang ini. Sampai beritanya ila ahli baldati, ke penduduk negeri asalnya. Khajalun, mereka mukanya kadang-kadang merah, malu min
sikap mereka kepadanya. Wa ruqimat qulubuhum bisababi dzalika, dan mereka mendapatkan, orang-orang yang musuhnya mendapatkan kehinaan dengan sebab yang demikian. Wa man yahrus min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapa yang hijrah dari rumahnya untuk karena Allah dan Rasulnya, keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasulnya, yaitu ila maudi amrillahi wa rasulih, karena tempat tujuannya adalah perintah Allah, ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut, kemudian mati menjemputnya, meninggal dunia. Qabla an yasila ilal maqsadi, sebelum dia sampai kepada tempat yang dituju. Wa in kana kharija babihi, sekalipun dia masih berada di luar pintu gerbang negara negeri yang dia akan datangi kunjungi. Faqad waqa'a Allah, maka sungguh tetap pahala Allah berikan kepadanya. Yaitu faqad wajaba ajru hijratihi ilallah, maka sungguh ia berhak mendapatkan pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biijabi ala nafsihi, karena dia dirinya menerima bihukmil wa'di, dengan janji dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala mengenai janji Allah, wa tafadduli, karunia Allah, wal karami, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah tidak menyalahi janjinya, tidak bohong terhadap janjinya. Allah luas karunianya, Allah luas kemurahannya, maka dia yakin seperti itu. Akhirnya Allah berikan pahala secara sempurna. La bihukmil istihqaqi, bukan karena hukum ketetapan layak berhaknya, ya, alladzi law lam yaf'al la kharaja 'anil ilahiyyah, yang jikalau dia tidak kerjakan dari perbuatan tersebut, maka dia telah keluar dari hak dan janji ketuhanannya, Tuhannya. Wa kana Allahu ghafura, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lima kana minhu minal qut ila waqtil khuruj, Maha Pengampun mengampuni dosa orang-orang yang masih duduk diam di kota Mekah, di tempat asalnya, dia tidak beranjak untuk hijrah, dia melakukan perbuatan dosa-dosa, Allah ampuni selama itu, ila waqtil khuruj, sampai waktunya dia keluar berangkat hijrah ke negeri yang lain. Rahimah, Allah Maha Penyayang, biikmali ajril hijrati, dengan memberikan kesempurnaan pahala hijrahnya. Fakadzalika, maka dengan demikian, satu kaidah, satu ketetapan, kullu man qasada fi'la ta'atin, setiap orang yang punya niat, setiap orang yang punya maksud fi'la ta'atin, mengerjakan perbuatan taat, mengerjakan ibadah kepada Allah, baru pengen dia mau mengerjakan satu perbuatan ketaatan ibadah kepada Allah, walam yaqdur ala itmamiha, ternyata dia tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa menyempurnakannya, tidak dapat menyelesaikannya, maka kataballahu lahu thawabaha kamilan, Allah tetap tulis buatnya pahala yang sempurna. Kita niat habis isya, ya, di rumah karena malam Allah bangunin mau sholat tahajud, gitu kan. Man qasada, ini pakai kullu man qasada fi'la ta'ah, siapa orang yang punya niat ingin melakukan ketaatan, ya Allah ntar malam bangunin mau sholat tahajud, tahu-tahu walam yaqdur ala itmamiha, dia nggak bisa ngerjain, tahu-tahu bangunnya jam 5, kelewatan. Allah catat pahalanya sempurna. Itu ilmunya, harganya itu mahal itu. Allah Maha Karim, ya, Maha Mulia, enggak hitung-hitungan amin umat hambanya. Tapi kalau orang hitung-hitungan, lu kerja masih bekas gaji. Manusia itu, kalau Allah enggak begitu. Ya, Allah tahu kalau yang main-main cuma pengen coba-coba aja, enggak bisa, harus yakin. Tapi kalau kondisinya tidak bisa dilaksanakan, maka tetap Allah berikan ganjaran pahala dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu lamma
Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat ila akhir ayat sampai ayat, jadi ayat sebelum ayat ini. Buisa biha, Rasulullah diutus dengan membawa ayat tersebut ila Makkah, ke kota Makkah. Quliyat 'alal muslimin, lalu dibacakan ayat ini kepada orang-orang muslim alladzina kanu fiha, yang masih ada di kota Makkah, belum berangkat hijrah. Yang lain sudah berangkat, ya, ada yang belum berangkat. Rasulullah dapat ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang masih ada di kota Makkah. Idzaka, ketika dibacakan ayat itu, basami'aha rajulun min Bani Lais, ada seorang dari Bani Lais, basami'aha, mendengar ayat tersebut. Syaikhun maridun kabirun, orang ini adalah syekh, orang yang kabir, orang yang sudah sangat tua, maridun, dan dia dalam keadaan sakit. Yuqalu lahu Junda bin Damrah, dinamai dia, namanya adalah Junda bin Damrah. Kalau tadi disebut Damrah bin Al-Qais, nah, kalau ini Junda bin Damrah, ya, jadi beda-beda riwayatnya. Faqala li banihi, lalu berkata beliau kepada anaknya, meluni, ente bawa ani, ente bawa ani, bawa deh. Fa inni lastu minal mustad'afin, saya tidak mau termasuk orang yang dianiaya, termasuk orang yang lemah, yang tidak mampu untuk hijrah ke Madinah. Wa inni la ahtadiyat tariqa, dan sungguh aku akan memberikan petunjuk jalannya. Wallahi, demi Allah, la abitul lailata, aku tidak akan menginap al-lailah, malam ini di Makkah, di kota Makkah. Enggak mau tinggal lagi di kota Makkah, mau jalan juga di malam. Karena kalau malam-malam jalan ke Madinah, enggak ada yang tahu itu orang kafir Quraisy, karena enggak ada lampu jalan, karena tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Bawa malam-malam. Akhirnya dibawa, fahamaluhu ala saririn, dibawa oleh anak-anaknya si Junda bin Damrah ala saririn, di tempat pembaringannya, dalam keadaan tertidur, mutawajjihan ilal Madinati, menuju kota Madinah. Falamma balagat Tan'ima, maka tatkala dia telah sampai di kota Tan'im, asyrafa alal mauti, hampir dia ingin meninggal dunia, dikit lagi dia sakaratul maut, fasafiqa biyaminihi ala shimalihi, dia tepukkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi sedapat dah, ya, dia udah pengen meninggal. Orang kalau habis meninggal makanya disedekap, ya, mayat tuh pasti dibungkus disedekap. Ternyata ada kisah di sini, ya, Junda bin Damrah ketika asraf 'alal maut, mau meninggal dunia, dia tepukkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dia sedekap. Nah, itu. Makanya sekarang orang-orang kalau meninggal kemudian itu dilipat tangannya begini. Oh, ternyata dulu sahabat Rasulullah yang Allah turunkan ayat karena beliau melakukan begitu sebelum dia meninggal dunia. Tadi udah merasakan mau meninggal, ya. Rasulullah yamini ala shimali, tepuk taruh tangan kanannya di atas tangan kirinya. Umma qala, lalu beliau berkata, Allahumma hadhihi laka, ya Allah, ini perjuangan, ini upaya adalah karenamu. Wa hadhihi li rasulika, dan juga ini karena Rasul. Ini ada ayat ini. Di sini kalimat Allahumma hadhihi laka wa hadhihi li rasulika dibedain kalimatnya. Allahumma hadhihi laka wa hadhihi li rasulika. Kagak digabung. Kalau yang gabung begini kalimat ini, Allahumma hadhihi laka wa li rasulika. Nah, itu gabung namanya. Tapi hadis ini tidak digabung. Itulah tanda bahwa Allah dan Rasulnya tidak bisa disamakan. Dulu pernah ada orang khatib Jumat di zaman Rasulullah. Khatib naik. Jadi zaman Rasulullah bukan Rasulullah yang jadi khatib, sahabat juga ada yang jadi khatib. Naik jadi mimbar Jumat, dia sholat Jumat khatib. Ketika khatib dia ucapkan kalimat atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, digabung. Selesai khatib turun, Rasulullah berkata, bi'satul khatib anta, seburuk-buruk khatib adalah engkau. Jangan disamakan Allah dan Rasulnya. Ucapkanlah atiullaha wa atiur rasul. Beda kalimat, jangan digabung. Karena Allah dan Rasul enggak ada bandingannya. Apalagi orang-orang biasa, ya, apalagi orang-orang biasa sekedar memisahkan kalimat menjadi ukuran seburuk-buruk manusia ente.
Ya, itu lucu tuh kalau perhatiin kalimat doang, bicara kalimat. Bukan merendahkan Allah, enggak, cuma nyatuin kalimat. Maknanya taatilah Allah dan taatilah Rasul, tapi kalimatnya digabung dianggap jelek oleh Rasulullah SAW. Orang yang enggak tahu akidah, orang yang enggak tahu ilmu. Ya. Nah, ini begini dipisah. Allah mahadihi laka, ya Allah ini untuk karenamu. Wa hadhihi li rasulik, dan ini juga karena Rasulmu. Ubayyuka, aku berbaiat kepada Engkau ya Allah. Janji setia kepada Engkau ya Allah. Ala ma bay'aka alaihi rasuluka, sesuai dengan apa yang Rasulmu membaiat kepada Engkau. Famata, setelah berkata demikian dia meninggal dunia. Fabalagha khabaruhu ashab Rasulillah, sampailah berita tersebut kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah yang di Mekah, yang di Madinah dapat kabar bahwa si Damrah ini ya meninggal dunia di tengah jalan, belum sampai ke Madinah. Orang-orang yang di Madinah sahabat berkata, faqalu, mereka berkata, tufiya bil Madinati lakana tamma ajran. Coba dia meninggal di Madinah, sempurna dia pahalanya. Begitu tuh. Ya. Coba meninggal di Madinah, ya belum sampai Madinah. Lakana tamma ajran. Niscaya sempurna pahalanya ke manusia. Wa dhahikal musyrikun, orang-orang musyrik yang kafir di Makkah Mukarramah yang dengar kabarnya juga umroh hijrah yang meninggal tengah jalan, mereka tertawa mentertawakan kepada umroh. Ya itu mau hijrah belum sampai meninggal dua diketawain, dianggap kagak dapat nilai di Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, orang-orang musyrik tertawa sambil berkata, ma adraka ma talaba, dia tidak mendapatkan apa yang dicarinya, dia tidak memperoleh apa yang diinginkannya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah Rasul, sampai akhir ayat, Qala, para ulama berkata, ini formula rumus nih. Kullu hijratin, setiap hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke masjid, dari rumah ke mushola, dari rumah ke majelis taklim, itu juga namanya pindah. Kullu hijratin, siapa yang hijrah fi ghardin diniyin, karena tujuan yang bersifat agama, min talabi ilmin, karena mencari ilmu. Nah, udah kita mencari ilmu, au hajjin, atau karena ibadah haji, au jihadin, atau jihad di jalan Allah, au nahwi dzalika, atau yang selainnya, wa hiya hijratun ila Allah Ta'ala wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hijrah karena Allah dan Rasulullah. Dengan demikian konsep khuruj, keluar dari rumah, konsep hijrah, berpindah dari satu tempat yang lain, enggak perlu jauh-jauh. Enggak perlu jauh-jauh, enggak perlu waktu banyak. Ada orang yang harus urus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai ke luar negeri, keluarganya ditinggal, anak istrinya ditinggal. Enggak perlu begitu. Konsep khuruj, konsep keluar dari rumah untuk berdakwah, untuk hijrah, enggak begitu. Keluar dari satu tempat untuk menuntut ilmu. Maka Syekh Nawawi Al-Balkani yang ketika meninggal dunia dikubur sampai kurang lebih 3 tahun. Orang kalau ke 3 tahun biasanya seminggu darah keluar dari hidungnya, dari telinganya, dari lubang tempat buang air besarnya, cacing sudah makan, menggigit dan lain sebagainya. Ini 3 tahun Syekh Nawawi Al-Balkani ketika mau digali, ternyata jangankan fisik jasadnya, ininya kapannya aja masuk. Dan beliau punya pendapat seperti itu, penjelasan seperti itu. Ya, jadi kita keluar dari rumah karena untuk mencari ilmu, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari hijrah. Manakala ada yang meninggal dunia ketika mau belajar untuk ilmu ke masjid, kumpul di masjid, majelis taklim, mushola, meninggal di pertengahan jalan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah, karena dia termasuk hijrah ila Allah wa Rasulih. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta